Ketemu lagi dengan saya, Benny Krisbiantoro. Selamat datang di akun YouTube channelnya Benny Krisbiantoro. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Inggris, apapun itu, mau dalam hal menulis, mau dalam hal IELTS, atau mengenai TOEFL, akan ada semua di video-video saya. Pokoknya, tetap terus tonton video-video saya, video di akun YouTube channel Benny Krisbiantoro untuk belajar bersama mengenai bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang belum klik like, subscribe, share, dan komen, silakan. Karena subscribe teman-teman sangat memotivasi saya untuk meneruskan membuat video-video pembelajaran bahasa Inggris yang lebih baik lagi. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai TOEFL ya, Test of English as a Foreign Language. Saya beri judul dengan Rahasia Sukses TOEFL. Rahasia sukses TOEFL pada structure and written expressions. Yang pertama adalah nouns and nouns phrases. Jadi teman-teman, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang kata benda dan frase kata benda. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum menonton video-video saya, silakan mengunjungi YouTube channel saya di akun YouTube channel @benny_krisbiantoro. Dan bagi teman-teman yang belum like, subscribe, komen, dan share, sehingga video-video saya semakin memberikan manfaat buat orang banyak. Terima kasih teman-teman. Oke, dalam bahasa Inggris kita mengenal jenis countable nouns dan uncountable nouns. Apa itu countable nouns? Countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung. Kata benda yang dapat dihitung atau countable noun bisa tunggal atau singular dan juga bisa jamak atau plural. Contoh, students, schools, books, pens, taste, and many others. Jadi kata benda tunggal maupun kata benda jamak itu bisa kita perhatikan di penggunaan S di belakangnya teman-teman. Jadi kalau a student itu tunggal, tapi kalau students berarti jamak karena ada tanda S di belakang kata tersebut. Dan masih banyak sekali contoh-contoh countable nouns yang lain. Lalu apa uncountable nouns? Uncountable nouns adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun selalu tunggal atau singular. Jadi perlu teman-teman perhatikan, kalau tadi di countable nouns bisa singular, bisa plural, namun di kata benda yang tidak dapat dihitung ini selalu tunggal. Contoh, information, knowledge, equipment, furniture, news, education, intelligent, space, energy, pollution. Ya, itu adalah contoh-contoh dari uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian contoh yang lain adalah all fields of study. Ya, jadi semua nama mata pelajaran itu termasuk ke dalam uncountable nouns. Kemudian natural phenomena such as weather, fog, rain, and electricity. Kemudian yang berikutnya ada fluids, ya, fluids such as blood, water, coffee, oil, and tea. Juga termasuk ke dalam kata benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian contoh berikutnya ada solids such as ice, silver, gold, and bread. Gases such as oxygen, smoke, and steam. Particles such as rice, chalk, wheat, dust, and dirt, and some others. Beberapa kata benda bisa countable dan bisa juga uncountable,
tergantung pada makna dan konteksnya, teman-teman. Contoh, hair biasanya uncountable, tapi dapat digunakan dalam bentuk jamak untuk merujuk pada helai rambut. Contoh, 2 human hairs found at the scene of the crime led the detectives to the eventual arrest of the murderer. Kita perhatikan teman-teman semuanya, penggunaan huruf S di kata benda hair. Artinya apa? Dua helai rambut manusia yang ditemukan di tempat kejadian membawa para detektif untuk menangkap pembunuh tersebut. Jadi hairs di sini untuk mengacu ke helai, ya, helai rambut, dua helai rambut. Occasionally, the noun water can be used in the plural form waters. In this case, its meaning changes to denote the ocean or sea water near a specific land or country or bodies of water in Earth's region. Artinya adalah, kadang-kadang kata benda water bisa digunakan dalam bentuk jamak waters. Dalam hal ini, maknanya berubah untuk menunjukkan laut atau air laut di dekat tanah, atau negara tertentu, atau badan air di suatu wilayah di bumi. Contoh, British territorial waters are regulated by stringent laws. The waters of the Black Sea conceal numerous archaeological treasures. Artinya, perairan wilayah Britania diatur oleh hukum-hukum yang ketat. Yang kedua, perairan Laut Hitam menyembunyikan banyak harta arkeologis. Perlu diperhatikan teman-teman semuanya, penggunaan kata benda waters di kalimat pertama bermakna perairan. Sementara di kalimat kedua, the waters, perairan Laut Hitam. Jadi mengacu ke perairan. Beda dengan water, air dalam uncountable noun. Some nouns that are usually uncountable and that refer to drinks can be plural when the reference is to a common quantity of the drink. Beberapa kata benda yang biasanya tidak dapat dihitung dan merujuk pada minuman dapat menjadi jamak ketika merujuk pada jumlah umum dari minuman tersebut. Contoh, a typical dinner can sell as many as 200 coffees a day, meaning cups of coffee. 2 beers in an hour can raise the blood alcohol level above 0.1%, meaning 2 cans or 2 bottles of beer. Jadi contohnya adalah kita lihat penggunaan kata coffee, kemudian ada penambahan S di sana ya. 200 coffees. Ya, itu maknanya adalah 200 cangkir kopi. Sementara di nomor 2, 2 beers di sini mengacu ke 2 cans or 2 bottles of beer. But, teman-teman semuanya, nouns that can be either countable or uncountable are rare and are unlikely to appear in the TOEFL test. Ya, jadi teman-teman semuanya, kata benda yang bisa menjadi tunggal, yang bisa menjadi countable, yang bisa dihitung, atau uncountable yang tidak bisa dihitung itu jarang sekali. Bahkan tidak mungkin muncul di soal TOEFL. Jadi soal TOEFL test munculnya ya kata benda yang benar-benar bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Nouns with ing are called gerunds. They are formed from verbs and denote the process of the activity described by the verb. Kata benda yang memiliki akhiran ing disebut gerundium atau gerund.
Mereka terbentuk dari kata kerja dan menunjukkan proses dari aktivitas yang dijelaskan oleh kata kerja tersebut. Contoh, developing new technology is time-consuming and expensive. The process of practically applying new scientific discoveries or concepts. Jadi contohnya adalah developing, ya, developing sebagai gerund, ya, sebagai awal kalimat, sebagai subjek. Artinya, mengembangkan teknologi baru membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Kita lihat di kalimat bahasa Inggrisnya, penggunaan to be-nya adalah is. Developing new technology is. Jadi teman-teman perhatikan apabila kalian menemukan subjek berupa gerund, ya, misalkan reading a book and watching TV is. Ya, meskipun ada dua ya, reading a book and watching movies is. Ya, membaca dan menonton film adalah tetap menggunakan is karena gerund mengacu ke singular verb. Ya, jadi gerund itu membutuhkan singular verb. Names of areas of studies ending in X or ICS such as mathematics, physics, civics, and politics are singulars. Jadi kata benda ya yang berkaitan dengan mata pelajaran berakhiran huruf X seperti mathematics, fisika, kewarganegaraan, dan politik itu selalu tunggal. Contoh, many American high school students think that mathematics is difficult. Ya, kita lihat penggunaan mathematics diikuti to be is. A few nouns that indicate a set and in s but are actually singular, for example, species, series, and means. Ya, jadi ada beberapa kata benda yang mengindikasikan satu set berakhiran huruf S, tapi sebenarnya mereka tunggal. Contoh spesies, kita lihat ada huruf S ya. Seolah-olah ini jamak, tapi ini sebenarnya tunggal. Series juga sama, means juga sama, ada S-nya. Ya, tapi itu sebenarnya jamak. Contoh, a series of lectures is being presented at Lepidus Hall this week. Kita lihat penggunaan a series di awal kalimat diikuti to be is. The noun statistics can be both singular and plural. The singular refers to the field of study and the plural to data sets. Contoh, yang singular yang berkaitan dengan mata pelajaran. Statistics is, perhatikan penggunaan to be is. Statistics is a challenging subject that involves the analysis of data. Artinya, statistik adalah mata pelajaran yang menantang, yang melibatkan analisis data. Kemudian yang kedua, plural or data sets. The statistics on economic growth indicate a positive trend. Ya, penggunaan kata benda statistics ya menggunakan kata kerja indicate tanpa s ya, jadi plural verb membutuhkan plural subject. Artinya, data statistik tentang pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif. Kenapa? Karena statistiknya di sini mengacu ke data set. Some nouns have adjective forms. Nation, misalkan, ya, nation adalah kata benda, kata sifatnya national. If a noun has an adjective form, this form is used to describe another noun. Contoh, nation flag itu salah. Yang benar adalah national flag. If, however, a noun does not have an adjective form, it can describe other nouns and function as an adjective. Akan tetapi, jika kata benda itu tidak memiliki bentuk kata sifat, maka kata benda itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan kata benda lain dan fungsinya menjadi sebuah kata sifat. Contoh, a vegetable soup.
Ya, jadi kata vegetable soup, vegetable-nya adalah yang tadinya kata benda menjadi kata sifat karena menerangkan soup. Sup apa? Sup sayuran. A shoe store, a computer course adalah contoh lain penggunaan noun ya yang menjadi kata sifat untuk menerangkan kata benda yang ada di belakangnya. Ingat teman-teman, nouns that describe other nouns almost never take s. Ya, jadi kata benda yang menggambarkan kata benda yang lain hampir tidak pernah menggunakan s. Ya, jadi nggak boleh vegetable soup, tidak. Ya, tapi vegetable saja tanpa s. The possessives apostrophe s can be used with nouns that refer to human beings, body organs, some animals, geographic locations, money, time, and collective nouns. Contoh, the teacher's pen, the doctor's wife, the elephant's tusk, Germany's economic policy, $1 worth. $1 worth artinya nilai $1. A week's vacation, the team's uniforms, the jury's verdict. Ya, perhatikan teman-teman di sana ada dollars, ada nama negara ya, Germany, ada juga nama bulan, minggu ya, a week's vacation. Maka ada istilah yesterday's meeting misalkan atau today's meeting. Ya, today apostrophe s ya. The possessive of a plural noun is indicated by noun plus s plus apostrophe. Contoh, the boys' lunch. Jadi karena berakhiran huruf s, jadi tidak perlu ada apostrof s, cukup apostrofnya saja. For irregular plural nouns such as men, women, and children, the possessive is formed in the same way that it is for singular nouns. Ya, contohnya sama. Ya, the men's room, women's jobs, the children's toys. Names of peoples such as the Chinese, the Japanese, the French can be singular or plural nouns as indicated by the article. The singular form, a Chinese or a Japanese, refers to an individual person. Without an article, these words are adjectives referring to languages or nationalities. Kita lihat contoh penggunaan Japanese ya yang mengacu kepada setiap orang, individual, singular. I met a Japanese who is fluent in multiple languages. Kita lihat penggunaan to be-nya adalah is. Saya bertemu dengan seorang Jepang yang lancar berbicara dalam beberapa bahasa. Kemudian contoh yang plural referring to a group, the Chinese have a rich cultural heritage. Ya, jadi Chinese di sini adalah orang Cina secara umum ya. Orang-orang Tionghoa atau Cina memiliki warisan budaya yang kaya. Kemudian kalau tanpa atau an atau the ya itu fungsinya sebagai adjectives referring to languages. She is learning Chinese and Japanese. Dia sedang belajar bahasa Tionghoa, bahasa Cina, dan bahasa Jepang. Oke teman-teman, sekarang kita berlatih mengerjakan soal structure. Akan ada 10 soal structure, 5 soal itu yang part A, yaitu soal sentence completion yang melengkapi kalimat, dan 5 soal lain adalah soal error identification. Part A, directions. Choose the one word or phrase that best completes the sentences. Jadi teman-teman diberikan kesempatan untuk membaca soalnya terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa mem-pause video saya ini untuk waktu teman-teman memikirkan jawabannya dan alasannya apa. Number 1. At the beginning of this book, the author discusses the effects blah 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 on the environment. A. Of pollution. B. They are of the polluted. C. Of the polluted.
D. They pollute. Silakan teman-teman dikerjakan dulu nomor 1 ini kira-kira jawabannya apa. Oke, kita lihat pembahasannya teman-teman. Pembahasan soal nomor 1. Jawaban yang benar adalah A of pollution. Kenapa? Opsi A of pollution adalah pilihan yang benar dan grammatical. Kalimat lengkapnya mungkin menjadi at the beginning of this book, the author discusses the effects of pollution. Nah, ini ya, the effects of pollution on the environment. Karena setelah of itu yang dibutuhkan adalah kata benda. Pollution adalah kata benda. Ini menyusun kalimat dengan benar dan menyampaikan makna yang jelas. Opsi B, they are of the polluted, tidak grammatical dan tidak sesuai dengan struktur kalimat yang benar. Opsi C, of the polluted, juga dapat terdengar kurang tepat karena secara grammatical lebih baik menyatakan of pollution untuk menyelaraskan kata benda effects. Opsi D, they pollute, tidak sesuai karena tidak menyediakan kata benda yang sesuai dengan effects untuk melengkapi kalimat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A, the effects of pollution. Number 2, psychologists have observed that a large part of the blah 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 activity is beyond one's awareness. A, brain dead. B, brainless. C, brains. D, brain whose. Oke, kita lihat jawabannya. Pembahasan soal nomor 2. Jawaban yang benar adalah C, brains. Pembahasan. Kalimat lengkapnya mungkin menjadi psychologists have observed that a large part of the brain's activity is beyond one's awareness. Ya, jadi brain apostrof S. Pilihan ini menggunakan konstruksi genitive brains. Ya, konstruksi genitive itu possessive adjective, teman-teman ya. Jadi kepunyaan yang menggunakan apostrof S, ya itu namanya konstruksi genitive. Kalau possessive adjective kan bisa menggunakan my, his, her, ya. Kalau ini menggunakan apostrof S. Untuk menunjukkan kepemilikan yang sesuai dengan struktur kalimat yang benar dan menyampaikan makna dengan jelas. Opsi A, brain dead, tidak sesuai dengan konstruksi genitif yang diperlukan dalam konteks kalimat ini. Opsi B, brainless, adalah kata yang tidak sesuai. Opsi D, brain whose, juga tidak sesuai karena konstruksi ini tidak memasukkan konsep kepemilikan. Jadi jawaban yang paling tepat, teman-teman, adalah opsi C. Oke, teman-teman, sebelum lanjut nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe akun channel YouTube @benny_krispiantoro. Kemudian yang ketiga, tax laws are passed by blah blah who usually want to be re-elected. A, political elitists. B, politicians. C, politics. 4, D, politician. Apa kira-kira jawabannya, teman-teman? Kita lihat pembahasan soal nomor 3. Jawaban yang benar adalah B, politicians. Pembahasan, kalimat lengkapnya mungkin menjadi tax laws are passed by politicians who usually want to be re-elected. Ya, kita lihat ada kata passed by politician. Jadi setelah by diikuti noun. Pilihan B, politicians, adalah bentuk yang tepat untuk melengkapi kalimat ini dan menyampaikan makna yang jelas. Opsi A, political atheist, tidak membentuk konstruksi grammatical yang benar. Opsi C, politics for, juga tidak cocok dalam struktur kalimat ini. Opsi D, politician, yaitu juga singular, ya tidak sesuai dalam konteks kalimat. Karena kalimat ini membutuhkan bentuk jamak untuk mengacu pada sekelompok orang yang bertindak.
Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Selanjutnya, nomor 4. Paul Samuelson was the first American to win the Nobel Prize in A. Economy, B. Economic, C. Economical, D. Economics. Oke, silakan teman-teman boleh berdiskusi ya, boleh berkomentar di kolom komentar ya. Kita belajar bersama, barangkali teman-teman tahu jawabannya dan juga alasannya ya, kenapa jawaban teman-teman itu. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar adalah D. Economics. Kalimat lengkapnya menjadi Paul Samuelson was the first American to win the Nobel Prize in Economics. Pilihan di economics adalah bentuk yang benar untuk merujuk pada disiplin ilmu ekonomi dalam konteks ini. Jadi nama pelajarannya, nama ilmunya adalah economics. Opsi A, economy, tidak benar karena dalam konteks penghargaan seperti Nobel Prize, kita lebih sering menggunakan kata benda economics. Opsi B, economic, adalah bentuk sifat dan tidak sesuai dalam konteks ini. Opsi C, economical, juga adalah bentuk sifat dan tidak cocok untuk menggantikan kata benda Nobel Prize in. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D, economics. Selanjutnya nomor 5. Various societies define blah blah in many rather complex ways. A. That is successful. B. What success is. C. That success is. D. What is success. Oke, pembahasannya. Jawaban yang benar adalah B. What success is. Kalimat lengkapnya adalah various societies define what success is in many rather complex ways. Pilihan B, what success is, adalah bentuk yang tepat untuk merinci definisi sukses dalam konteks ini. Jadi define, kata kerja, ya, mendefinisikan what success is, bukan what is success, tapi sukses itu artinya apa. Ya. Opsi A, that is successful, tidak sesuai karena tidak memberikan struktur yang benar untuk menjelaskan definisi. Opsi C, that success is, juga tidak menyusun kalimat dengan baik dan tidak sesuai dengan konteks kalimat. Opsi D, what is success, memiliki struktur yang hampir benar tetapi urutannya kurang sesuai. Dalam konteks ini, what success is lebih baik untuk menyampaikan makna yang benar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Selanjutnya kita akan masuk ke part B, yaitu error identification. In each sentence, identify the one underlined word or phrase that would not be considered correct in standard written English. Number 1. The British labor movement developed as a means of improved working conditions through group efforts. Silakan menurut teman-teman, yang salah itu yang A, B, C, atau D. Teman-teman boleh menuliskannya di kolom komentar. Kemudian teman-teman bisa mengecek jawabannya selanjutnya. Jadi boleh teman-teman bisa mengklik pause sekarang, kemudian mengerjakan terlebih dahulu. Oke, pembahasan soal nomor 1. Soalnya adalah, the British labor movement developed as a means of improved working condition through group efforts. Dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan gramatikal. Kesalahannya adalah penggunaan kata kerja improve yang seharusnya menjadi improving. Untuk sesuai dengan struktur kalimat yang benar. Jadi teman-teman, setelah penggunaan of itu diikuti gerund, improving. A means of improving, a means of communicating, dan seterusnya. Ya, sehingga kalimat yang benar adalah the British labor movement developed as a means of improving working conditions through group efforts. Number 2. Poverty in the United States is noticeably different from that in other countries. Pembahasannya teman-teman.
Kalimat ini mengandung kesalahan tata bahasa yang perlu diperbaiki. Kesalahannya terletak pada kata other country, yang seharusnya menjadi other countries. Ya, bedakan antara other countries sama another country. Kalau other diikuti plural noun, kalau another diikuti singular noun. Di video selanjutnya teman-teman akan saya ajarkan mengenai perbedaan another, other, the others, ya. Oke, jadi tetap stay tune di akun YouTube saya ini. Kenapa? Agar sesuai dengan konteks kalimat yang merujuk pada kemiskinan di berbagai negara, ya, tidak hanya satu negara. Dengan mengoreksi kesalahan ini, kalimat yang benar menjadi poverty in the United States is noticeably different from that in other countries. Dengan perubahan ini, kalimatnya menjadi grammatical dan menyampaikan makna dengan benar. Merinci perbandingan kemiskinan di Amerika Serikat dengan di negara-negara lain. Soal nomor 3. 5 credit hours courses are approved for the students' work in the major field of interest. Silakan teman-teman boleh mengklik pause sekarang. Oke, pembahasannya adalah kesalahan terletak pada opsi A. Penulisan 5 credits hour seharusnya diubah menjadi 5 credit hour. Kenapa? Karena ini adalah kata sifat yang mengacu ke courses. Jadi kursusnya itu nilainya 5 SKS ya, 5 credit hour. Jadi ketika ada strip-strip seperti ini tidak boleh ada S atau bentuk jamak ya. 5 credit hour karena credit hour berperan sebagai kata benda majemuk tunggal. Dengan demikian kalimat yang benar adalah 5 credit hour courses are approved for the students work in the major field of interest. Sama aja dengan contoh seminar 3 hari ya. A 3-day seminar ya, a 3 strip day seminar. Number 4. A small antelope similar to the chamois lives in rocky places from southern Africa to the Sahara. Pembahasannya adalah kalimat ini memiliki kesalahan tata bahasa yang terletak pada opsi C, ya, Southern African. Seharusnya from Southern African diganti menjadi from Southern Africa. Jadi bukan African tapi Afrika. Ini karena Afrika adalah nama negara dan juga kata benda. Sedangkan African itu kata sifat dan mengacu kepada kebangsaan atau bahasa. Dengan memperbaiki kesalahan ini, kalimat yang benar menjadi a small antelope similar to the chamois lives in rocky places from southern Africa to the Sahara. Soal nomor 5. Emily Dickinson, whose poems were published after her death, wrote about love, nature, and eternity. Pembahasannya adalah kalimat tersebut memiliki kesalahan tata bahasa yang terletak pada opsi B. Kata death seharusnya diganti menjadi death. Ya, death itu kata sifat, death itu kata benda. Untuk memastikan pemakaian yang benar dalam kalimat, maka menjadi Emily Dickinson, whose poems were published after her death, wrote about love, nature, and eternity. Perubahan ini, teman-teman, membuat kalimat tersebut sesuai dengan struktur tata bahasa yang benar. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya ini tentang rahasia sukses TOEFL, structure, and written expression. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share. Subscribe teman-teman semuanya, sangat bermanfaat bagi saya untuk mengembangkan channel YouTube saya dan dalam menciptakan konten yang lebih baik dan relevan lagi. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.